Nah, maka di sini jar guru Suqbul Bahari lah, kita itu hendaknya berisi prinsip bahwa aku wajib masuk surga. Nah, gitu. Artinya wajib berjuang, berusaha supaya masuk surga, itu maksudnya. Lah, jangan model kayak mewajibkan tapi kada ada perjuangannya. Nah, maka banyak Nabi memberikan usul, memberikan saran, memberikan nasihat di hadis-hadis sidin. Kayak guru Suqbul Bahari, sidin memadahi lawan kita aja sidin. Nah, padahal mudah benar, cuma kadang kita kada tagawi, kada tabaca. Padahal simpel benar dan handap benar. Nah, apa di antaranya? Di antaranya kita ini dijanjikan mati itu masuk surga. Nabi yang memadahi nang kayak itu, Nabi Allah Ta'ala menjanjikan orang tuh bila mati masuk surga. Kada bahalat inya tuh lawan surga melainkan kematian yang mahalatnya. Nah, ayo. Jadi kayak apapun ganasnya neraka kita kada peduli, yang penting masuk surga. Kan gitu loh kok. Ya ruharan neraka tapi kita kan melihat aja kada, apalagi kada merasakan. Nah, maka prinsip kita kayak apa supaya masuk surga? Nah, selain menuntut ilmu, menyempurnakan kewajiban. Nah, ada satu amalan yang kita jangan sampai tertinggal, yaitu membaca ayat kursi sesudah 5 waktu. Makanya kita ini pangulirnya kita ini nah, jangan sampai tertinggal wirid, ingat ayat kursi, ayo tuh buka lagi misal. Nah, jangan sampai Assalamualaikum warahmatullah buka ada sampat berwirid. Ini banyak periwayatan hadisnya nah tentang masalah nintuh, tentang masalah ayat kursi. Jadi ayat kursi ini nih, beban sahabat Nabi dahulu bertakun lawan Nabi, wahai Rasulullah, apa ayat dalam Al-Quran yang paling afdol? Ayat lain surah lah, ayat yang paling afdol. Jawaban Nabi ayat kursi. Nah, ini kan ada satu orang bertakun sahabat, ada beberapa sahabat bertakun dalam beberapa riwayat ayat kursi. Kenapa paling afdol? Karena isinya tentang mentauhidkan Allah, tentang menjelaskan sifat-sifat Allah dan keagungan Allah. Nah, jadi ayat kursi ini turun itu waktu Nabi sudah di Madinah. Nah, ayat kursi ini waktu Nabi sudah di Madinah. Turun ayat kursi, malaikat Jibril yang menyampaikan kepada Nabi. Dan bukan hanya malaikat Jibril, biasanya kan malaikat Jibril seorangan aja. Ayat kursi turun, malaikat Jibril membawa ayat kursi kepada Rasulullah, menyampaikan ayat kursi tersebut itu dengan 80.000 malaikat. Jadi salah satu ayat yang turun kepada Nabi yang gempar alam semesta itu ayat kursi. Alam semesta ini gempar. Bahkan waktu itu seluruh berhala-berhala di dunia manapun, di daerah mana, di daerah Romawi, Kaisar, segala Persia, segala macam, rabah berataan. Waktu ayat kursi turun, orang ada tahu kenapa sebabnya rabah. Nabi belum kabar. Kan pemulaan yang tahu itu turun Nabi. Waktu itu langsung rabahan yang di daerah Persia, di daerah Romawi, di daerah mana-mana. Nah, rabahan berataan. Dan seluruh raja-raja waktu itu, raja-raja yang ada nih, yang kada menyembah Allah nih, seluruh raja-raja waktu itu hartan duduk di tahtanya berataan tajungkang. Waktu turun ayat kursi ini tajungkang. Caka kita duduk no raja makan anggur. Turun tadi kursi itu tajungkangan berataan. Di mahkota ini takipai. Seluruhnya mahkota takipai. Jadi takajut kada tahu apa sebabnya. Goyang anu nih daur alam semesta. Nah, itu di dunianya. Sedangkan di alam yang kasat matanya, alam syaitan nih. Syaitan itu kayak kena bom. Kayak kena bom nuklir. Syaitan itu bila banyak sayatin jamaknya. Jadi beban sayatin, beban syaitan ini kada orang menghitungnya, banyak benar hitungannya. Kayak kena bom nuklir, hamburan. Oh, sasama inya baranjah. Saking abutnya, dokup aja baranjah. Kenapa nyawanya? Bama-mamai sampai ada syaitan. Akhirnya takajutan. Nah, ini turun ayat kursi ini. Jadi alam nyata tumbur, rabahan berhala, raja-rajanya tumbang, mahkotanya takipai. Itu alam nyatanya. Sedangkan alam yang kasat matanya, alam malakut nih, syaitannya tadi pulang kayak kena bom, tamburan, beranjah satu sama lainnya. Lalu syaitan ini
bingung juga nya kada tahu juga setan kenapa nih kita nih ya asalnya pin adem-adem minum timbul ada kayak membom nang kayak ini nang kayak apa aja sikungnya ayo kita lapor lawan bosnya iblis. Jadi hendak tahu kalau pandai keluar soal jenis lah siapa bos syaitan ya iblis. Iblis itu satu aja, kada dua, kada tiga, yang banyak kada kehitungan tuh syaitan. Siapa iblis tuh? Ya Ajajil dahulu, yang berpaut lawan Nabi Adam. Berpaut ya kita. Nah, jadi lapor kita ke iblis. Kita harus tahu apa yang terjadi terhadap diri kita bertahan ini lah, sampai tahamburan kayak ini. Nah, melapor aja buan syaitan ini, buan iblis ini, buan syaitan ini melapor ke iblis. Jadi iblis tenang. Sabarataan ku perintahkan kelilingi alam semesta ini. Lihat apa yang terjadi. Amun nyawa tumbur aja kada tahu kisahnya. Kelilingi sabarataan. Disuluk-suluk beluk surga macam datangi berataan. Sedang apa yang terjadi? Oh, keliling berataan. Akhirnya sampai kabar, oh ternyata ayat kursi yang turun. Nah, itu kisahnya. Itu sedikit sejarah kisah daripada ayat kursi, kehebatan ayat kursi itu. Nah, ini itu mau hendak bagi ayat kursi, itu kisahnya. Lalu Nabi bersabda. Nah, jadi ada 4 timing ayat kursi dalam sehari, jangan kada kita baca. 4 waktu. Pertama sesudah 5 waktu. Maka orang yang mengamalkan ayat kursi sesudah 5 waktu, rohnya dicabut nanti oleh Allah dalam keadaan seperti Allah sambatannya, tapi yang menggawi yang disuruh Ijrail. Hakikatnya ya Allah Ta'ala juga. Nah, Allah menugaskan kepada Ijrail untuk mencabut orang yang mengamalkan ayat kursi kalimat waktunya tadi, seperti mencabut ruhnya para nabi dan para wali. Nah, para nabi, para wali dicabut tentu dengan lemah lembut. Kayak itu juga orang yang mengamalkan ayat kursi imbah 5 waktu. Dan kana syahidan, inya mati syahid. Kan kita ini umur antara zuhur asar, antara asar maghrib. Andak ayat kursi kalimat waktunya. Nah, dalam jaminan Allah Ta'ala orang yang membaca ayat kursi. Kenapa? Karena ini ayat ini mengagungkan Allah. Dan inya masuk surga kada bahisab. Nah, jadilah mun kada ingat membaca ayat kursi, hati-hati. Kalau pangpian mestinya hendak meringkas nih wirid nih, jangan sampai tak tinggal ayat kursinya. Ringkas benar misalnya nih. Nah, apa ringkasnya? Assalamualaikum pen tahu hajat tuh hanai aja. Boleh tuntung aja udah. Ini paling ringkas sudah kayak itu. Ada mau kayak itu, ayat kursi jangan tertinggal. Pertama itu. Yang kedua, setiap hendak keluar rumah baca ayat kursi dulu. Nah, apabila hendak ke manakah, perjalanan pendek, perjalanan jauh, masih badan di rumah baca ayat kursi. Maka fadilatnya seluruh hajat-hajatnya yang di luar rumah dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Ini hendak napa? Di luar rumah hendak bapak mencari apa? Hajatnya napa? Dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Dan ini dipelihara oleh Allah Ta'ala di luar rumah tadi, sampai tabulik ke rumah dalam keadaan selamat pulang. Ini timing yang kedua. Dan inya di luar rumah selalu dalam keadaan senang hatinya, dihibur oleh Allah Ta'ala. Barakat ayat kursi dibacanya waktu dalam rumah. Nah, yang ketiga, ketika masuk ke dalam rumah, pulang nih, datang, masuk ke dalam rumah, imbah memberi salam kepada Rasulullah. Lalu ada orang di rumah beri salam, jangan kada ingat baca ayat kursi. Catatlah, kena kada ingat pian, dicatat. Karena siapa tahu kena kitab itu diwaris oleh anak, lalu anak melihat, oh jah tulisan Abah Bahari jah. Maka fadilatnya nih, bila kita membaca ayat kursi di dalam rumah, masuk ke rumah, memberi salam kepada Nabi, beri salam kepada orang yang di rumah, baca ayat kursi sekali, hantu-hantu, jin-jin yang ada dalam rumah itu kejungkangan bertahan, melacungan bertahan, kada terjungkang lagi, melacung bertahan bukahan. Nah, dan yang kada bagus dalam rumah, kada aktif lagi, sihir kada kau masuk, perkara-perkara yang kada baik, yang negatif kada kau masuk.
Nah, jadi dibiasakan bila masuk memberi salam nyatakan baca ayat kursi. Mun tambahan yang lain kan baca qul huwallah tambahan ya juga. Ini ayat kursi nih. Jadi rumah nih itu menjadi tenang ya kita, penuh dengan nur, penuh dengan malaikat barakat. Kita masuk ke rumah tadi membaca ayat kursi. Nah, ini waktu yang ketiga. Waktu yang keempat, hendaknya kita sebelum guring tapi sudah barabah, man awa firasahu, barang siapanya sudah barabah di keguringannya, sampatakan membaca ayat kursi. Nah, makanya dipelihara oleh Allah Ta'ala waktu guringnya tadi. Seandainya inilah waktu guring tadi mati, kalau sempat bangun tapinya baca ayat kursi, maka mati dalam keadaan beriman. Nah, ini fadilatnya, fadilat ayat kursi tadi. Mudah-mudahan kita kawal mengamalkan, insyaallah.